Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pancasakti Kampus B, Kelompok 11 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Son Haji SAGMM. Saya Novita Rianti dari Prodi Akuntansi. Saya Winda Kurniawati dari Prodi Manajemen. saya Salwa Sabira dari Prodi Akuntansi. saya Teddy Ariansa dari Prodi Manajemen. Jadi tujuan kita membuat video ini untuk Memenuhi syarat ujian akhir semester. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan mari kita bersolawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilazim tanalu bihil uqadu wa tanfarizu bihil kurabu wa tubdo bihil hawaizu wa tunalu bihi rogoibu wa husnul hawatimi wa yustasqal domamu biwalil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli man numina salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep Islam terhadap lingkungan. Pernahkah kita menyadari bahwa bencana alam seperti banjir, longsor, dan pencemaran lingkungan seringkali disebabkan oleh ulah manusia sendiri? Dalam Islam, lingkungan bukan sekedar tempat tinggal, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dijaga. Video ini akan membahas bagaimana konsep Islam tentang lingkungan menempatkan manusia sebagai khilafah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat manusia, makhluk hidup, serta unsur alam yang saling memengaruhi kelangsungan kehidupan. Islam mengajarkan bahwa alam adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik mutlak manusia. Oleh karena itu, muncul beberapa pertanyaan penting seperti apa hubungan Islam dengan lingkungan, bagaimana peran pendidikan agama Islam, dan mengapa Islam memberi perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan. Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yaitu pemimpin dan pengelola alam. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 61 yang memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Konsep khalifah mencakup 3 tugas utama, yaitu memakmurkan lingkungan, merawat, dan menjaga dari kerusakan. Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan manusia dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 bahwa penciptaan langit dan bumi merupakan tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir. Selain itu, dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Setelah diciptakannya dengan baik, ayat-ayat ini menegaskan bahwa merusak lingkungan berarti melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa ulama juga menegaskan pentingnya menjaga lingkungan. Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan ulah manusia itu sendiri. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar memandang alam sebagai satu kesatuan di mana kerusakan pada satu bagian akan berdampak pada keseluruhan sistem kehidupan.
Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta. Konsep ini menegaskan bahwa kepedulian lingkungan tidak hanya tertunjuk kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk hidup. Menjaga keseimbangan ekosistem merupakan wujud nyata dan dari nilai kasih sayang dalam Islam. Islam adalah pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia antara Allah bersama manusia dan alam. Dalam Islam, arkeologi alam merupakan wadah kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya agar berlangsung hidup terjamin, dan alam juga harus tetap dilestarikan dikarenakan alam adalah salah satu kehidupan yang berhubungan dengan manusia dan tetap harus terjaga. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini bukan sekedar fenomena alam, melainkan akibat dari perilaku manusia. Islam telah mengingatkan hal ini dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia sendiri. Quraisy Shihab menegaskan bahwa kerusakan alam adalah akibat keserakahan manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Buya Hamka, memandang alam sebagai satu sistem utuh di mana setiap individu menjaga bertanggung jawab keutuhannya. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan, merawat, dan melindungi lingkungan. Kebersihan merupakan bagian dari iman, dan setiap upaya menjaga lingkungan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua orang peduli, taman akan selalu bersih. Menanam pohon berarti menjaga masa depan bumi kita. Wah, pohonnya jadi rumah baru buat burung Nati. Ayo! Kalau kita semua menjaga kebersihan, bumi akan selalu indah. Yuk, mulai dari hal kecil untuk bumi yang besar. Kesimpulannya, Islam menetapkan pelestarian lingkungan sebagai amanah dan ibadah. Dan memahami ajaran Islam diharapkan kita mampu menjadi generasi yang bertanggung jawab dan menjaga bumi demi masa depan bersama.